Halo Sobat MotoGP Indonesia Sport. The undisputed king of the Sachsenring, Marc Marquez, can't defend his crown. So who will be our first new winner at Germany's Sachsenring in nearly a decade as Quartararo and co eye the throne? It's time to race in MotoGP. Slight contact. Dream launch. Beautiful move. Oh, splash down the lead. This is the moment. Today is your day. He's closing So strong. Ah! Nomor start 1 di ajang MotoGP bisa dikatakan nomor keramat. Tidak sembarang pembalap yang bisa memakai nomor start 1 di ajang MotoGP, kecuali dirinya harus menjadi juara dunia terlebih dahulu. Namun, meski pembalap sudah berhasil meraih juara dunia MotoGP, tidak semua pembalap ingin menggunakan nomor start 1 di musim berikutnya. Nah, tidak sedikit pembalap yang beranggapan kalau angka 1 justru membawa sial jika digunakan di tahun berikutnya. Apalagi di era MotoGP modern atau ketika balap motor prototipe ini sudah beranjak ke era 4 tak. Valentino Rossi sebagai pembalap yang menjadi juara dunia pertama kali di era MotoGP modern pun enggan menggunakan angka 1 di motornya. Tidak hanya ketika dirinya membalap dan juara dunia untuk Repsol Honda, tetapi begitu juga ketika dirinya juara dunia bersama Yamaha. Bahkan hingga dirinya pensiun di akhir musim MotoGP 2021 dan meraih 9 gelar juara dunia tak sekalipun dirinya menggunakan nomor start 1. Seolah nomor start 1 layaknya sebuah nomor kutukan bagi penggunanya di MotoGP. Seolah menjadi angka sakral lantaran berdasarkan data dan fakta, pengguna nomor start 1 tidak mampu mempertahankan gelar juara dunia di tahun berikutnya. Hal ini terjadi ketika Nicky Hayden berhasil menjadi juara dunia di MotoGP 2006 bersama Repsol Honda dan menggunakan nomor start 1 di MotoGP 2007. Sayangnya, di MotoGP 2007, Nicky Hayden tak bisa mempertahankan dan harus menyerahkan gelar tersebut ke Casey Stoner yang memacu Ducati. Hal serupa juga dialami Casey Stoner ketika dirinya tak bisa mempertahankan gelar bergengsi tersebut akibat kalah dari Valentino Rossi di MotoGP 2008. Tak cukup sampai di situ saja. Di tahun 2011, Jorge Lorenzo bersama Yamaha menggunakan nomor start 1 sebagai juara dunia MotoGP 2010. Meski nomor start 1 yang digunakan merupakan kreasi dari gabungan huruf depan namanya yaitu JL, tetap saja dirinya harus pasrah kalah dari Casey Stoner yang ketika itu membalap bersama Honda. Angka 1 pun kembali digunakan oleh Casey Stoner di MotoGP 2012 di Honda RC213V. Menjadi menarik, Jorge Lorenzo kembali berhasil merebut gelar dari Casey Stoner dan menjadi juara dunia MotoGP 2012. Namun, di MotoGP 2013, Jorge Lorenzo seolah tak ingin berbuat kesalahan yang sama. Maka dari itu, dirinya menggunakan nomor start 99 meski dirinya berhak untuk menggunakan nomor start 1. Nah, kemunculan angka keramat itu pun akhirnya hanya sampai di tahun 2012. Lantaran setiap juara dunia MotoGP berikutnya tetap mempertahankan nomor start miliknya. Sebut saja Marc Marquez, Joan Mir, dan Fabio Quartararo yang tetap memilih menggunakan nomor start 93, 36, dan 20. Namun kali ini, setelah satu dekade berlalu, nomor start 1 kembali muncul di MotoGP 2023. Ya, Francesco Bagnaia alias Pecco Bagnaia menggunakan nomor start 1 di Ducati Desmosedici GP23 miliknya. Murid Valentino Rossi ini seolah tak percaya dengan kutukan angka 1 di MotoGP. Hal yang tabu dilakukan oleh sang mentor, justru kini dilakukan sang murid VR46 Riders Academy itu. Namun pastinya, juara dunia MotoGP 2022 ini memiliki alasan kuat ketika dirinya memutuskan memakai nomor 1. Mungkin saja, selain lama tak ada pembalap Italia yang menggunakan nomor start 1 di kelas MotoGP,
Lamanya penantian Ducati untuk bisa memiliki angka 1 di motor balapnya juga jadi alasan Bagnaia. Pasalnya, Ducati terakhir kali menggunakan nomor 1 adalah 15 tahun lalu ketika Casey Stoner menjadi juara dunia. Begitu juga dengan alasan dan pertimbangan lainnya. Terlepas dari itu semua, akhirnya nomor start 1 kembali muncul di MotoGP 2023. Nah, pertanyaan besar pun turut bergema. Mampukah Francesco Bagnaia mempertahankan angka tersebut untuk tetap berada di Ducati Desmosedici tahun depan? Pembalap Repsol Honda tim Marc Marquez mengungkapkan motor MotoGP Honda RC213V bukan motor gampangan. Ya, Marc Marquez menggambarkan motor MotoGP RC213V 2022 bukan motor yang mudah untuk dikendalikan. Terlebih bagi pembalap yang baru-baru menjajal motor MotoGP Honda RC213V, sebagaimana Marc Marquez gambarkan di tes Valencia 2022 pada November lalu. Ya, Marc Marquez menggambarkan perbandingan motor MotoGP Honda RC213V dengan motor MotoGP lain yang ditunggangi oleh pembalap baru. Saya melihat pembalap baru Honda ada Alex Rins yang banyak menang tahun lalu dan ada juga Joan Mir juara dunia MotoGP 2020. Bandingkan dengan Miguel Oliveira di atas Aprilia dan Alex Marquez dengan Ducati Desmosedici GP. Catatan waktu keduanya di atas Alex Rins dan Joan Mir yang menunggangi motor MotoGP Honda RC213V. Itu berarti Honda RC213V bukan motor yang mudah untuk ditunggangi. Hal itu mengindikasikan kode buat HRC untuk mengembangkan motor MotoGP yang mudah untuk ditunggangi sekaligus kompetitif. Hal itu diperlukan jika Honda pabrikan ingin menuntaskan puasa gelar sejak 2020 silam. Pembalap Monster Energi Yamaha, yaitu Fabio Quartararo, berjanji akan kembali membawa pulang gelar juara dunia MotoGP ke markas pabrikan Garputala pada akhir musim 2023. Hal ini ia sampaikan dalam acara peluncuran timnya sekaligus presentasi corak baru motor YZR M1 di Jakarta. Nah, meski tak banyak perbedaan dibanding corak sebelumnya, YZR M1 dan baju balap Fabio Quartararo musim ini memiliki perubahan. Ya, warnanya masih didominasi warna hitam Monster Energi dan biru Yamaha. Namun, kali ini motif kamuflase diterapkan sehingga memberikan sentuhan baru. Corak ini didesain oleh desainer kawakan MotoGP, yaitu Aldo Drudi. Selalu menyenangkan bisa melihat corak baru sebelum memulai musim. Tentu saja saya senang bisa memulai kompetisi dengan motor ini. Tahun 2021 tentu lebih baik ketimbang tahun lalu, tetapi kami mengambil banyak pelajaran. Saya rasa pengalaman itu akan membantu kami untuk melangkah lebih maju musim ini, kata Fabio Quartararo.